Permatasari Nebaho, NIM 5213240029. Saya dari kelas A, Prodi Gizi Stambu 2021. Saya akan menjawab dan menjelaskan 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah anatomi, yaitu Dr. Ardi Nusri, MKes AIFO. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan apakah definisi dari otot dan apa fungsinya. Nah, otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Apakah fungsi dari otot? Yang pertama yaitu mobilitas. Saat otot berkontraksi, mereka berkontribusi pada gerakan kasar dan gerakan halus. Gerakan kasar yaitu seperti berjalan, berlari, dan renang. Gerakan halus yaitu seperti penulisan, berbicara, serta ekspresi wajah. Fungsi yang kedua yaitu stabilitas. Otot inti adalah otot di perut, punggung, dan panggul. Otot-otot ini menstabilkan tubuh dan membantu dalam tugas-tugas, yaitu seperti mengangkat beban. Dan fungsi yang ketiga yaitu menjaga dan mengatur postur tubuh agar berada pada posisi yang benar. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Yang keempat yaitu berfungsi dalam sirkulasi darah, yang memainkan peran lebih lanjut dalam sirkulasi darah ke seluruh tubuh, yaitu otot polos di arteri dan vena. Otot-otot ini menjaga tekanan darah dan sirkulasi jika terjadi kehilangan darah atau dehidrasi. Fungsi yang kelima yaitu membantu proses pencernaan. Sistem otot memungkinkan adanya gerakan di dalam tubuh, misalnya saat buang air kecil. Otot polos di saluran pencernaanlah yang mengontrol pencernaan. Saluran pencernaan membentang dari mulut ke anus. Fungsi yang keenam yaitu membantu proses respirasi atau pernapasan. Pernapasan melibatkan penggunaan otot diafragma. Fungsi yang selanjutnya yaitu membantu proses melahirkan. Otot polos di rahim mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Gerakan ini mendorong bayi melalui vagina. Selain itu, otot dasar panggul juga membantu mengarahkan kepala bayi ke jalan lahir. Fungsi yang terakhir yaitu pengaturan suhu. Suhu tubuh dapat dikembalikan ke kisaran normal melalui relaksasi otot polos di pembuluh darah. Tindakan ini meningkatkan aliran darah dan melepaskan panas berlebih melalui kulit. Pertanyaan yang kedua, apakah ini maksud dengan origo dan insersio? Jelaskan. Nah, origo adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan penggerakan yang stabil atau tetap pada saat kontraksi. Origo ini juga merupakan tendon pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Origo juga dianggap sebagai tempat dari mana otot timbul. Sedangkan insersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi. Insersio ini juga merupakan tendon pada tulang yang dapat digerakkan. Insersio adalah tempat ke arah mana otot berjalan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis otot beserta contohnya. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot lurik dan yang kedua yaitu otot polos. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Lalu, kenapa disebut lurik? Karena otot ini punya semacam pola serat bergaris. Otot lurik ini juga merupakan otot yang bersifat volunter. Artinya, kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Contohnya yaitu terdapat pada otot lengan, tangan, dan kaki.
sehingga kita bisa kuat saat mengangkat benda dan berlari. Dan otot ini juga terdapat pada otot pipi, perut, dan rangka tubuh. Yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung ini disebut dengan otot istimewa karena otot jantung ini terus bekerja meskipun kita tidak sadar, atau yang disebut dengan involunter. Otot jantung ini berfungsi memompa jantung untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Contohnya, otot jantung ini hanya terdapat di jantung. Untuk pertanyaan yang keempat, saya akan memilih otot di bagian dada. Otot dada terdiri dari dua bagian utama, yaitu pectoralis major dan pectoralis minor. Pectoralis major berfungsi memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada, serta merapatkan lengan ke dalam. Pectoralis minor berfungsi untuk menaikkan tulang belikat dan menekan bahu.